Shalom buat kamu dimanapun berada saat ini. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan berkat serta perlindungan Tuhan menyertai dan menuntun kamu selalu. Senang dapat bertemu kembali dalam program Kamu Bisa bersama saya, Pastor Budianto Tan, di mana seperti biasa setiap hari Selasa saya senang untuk dapat sharing tentang sebuah kebenaran. Apabila kamu diberkati, jangan ragu untuk meresponi firman Tuhan di kolom komentar. Kamu ada untuk membuat suatu perubahan dan perbedaan. Banyak dari kamu mungkin belum menyadari berkat yang ada di dalam diri kalian. Berkat hanya sering diartikan sebatas materi, jabatan, dan kekuasaan yang hanya dipergunakan untuk menunjukkan level kehidupan, yang hanya dipergunakan untuk menunjukkan sebuah level kehidupan. Namun, ini berbeda di dalam Kristus, di mana jabatan dan kekuasaan dipergunakan untuk melayani, sehingga banyak orang terjebak mencari dan mengumpulkan apa yang di luar untuk memperoleh jabatan dan kepemimpinan, untuk memerintah. Sedangkan jika kamu diberikan bukan untuk memerintah, melainkan untuk melayani sesama, sering terjebak dalam pengertian yang salah yang mengakibatkan sebuah kesia-siaan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 jelas menuliskan dan membongkar dari mana berkat berasal. Bukan apa yang di luar, tetapi apa yang ada di dalam, yang sanggup mengubahkan dan menguatkan serta memberikan masa depan. Namun mirisnya banyak orang justru condong fokus dengan apa yang di luar dan mengabaikan apa yang ada di dalam diri mereka. Tidak jarang banyak orang habiskan waktu dan energi untuk menemukan sebuah kehampaan karena sebuah konsep yang salah. Mereka lupa bahwa ada berkat atau harta terpendam yang tidak pernah diperhatikan di dalam diri mereka. Saya ingin memberi satu contoh yang saya yakini kamu tahu tokoh berikut ini. Paulus dengan background kehidupannya yang kelam, kehidupannya yang keras, orang yang kejam, mungkin bisa dijuluki preman sadis. Tapi lihat apa yang ada di dalam diri Paulus. Ia bagian dari seorang penulis dari kitab-kitab yang kita baca sekarang ini. Ada harta dan berkat yang Tuhan berikan. Musa pun begitu adanya. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Ketika kamu hidup di dalam Kristus dan fokus kepadanya, maka kamu akan menemukan berkat di dalamnya yang sudah ditaruh di dalam hidup kamu. Masa kelammu dahulu, masa sulitmu hari ini tidak akan meniadakan berkatmu dari Tuhan yang sudah diletakkan saat kamu dibentuknya. Untuk memperjelas lagi, kamu bisa baca dalam firman-Nya yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Ini sesuatu yang menarik bagi saya, di mana orang-orang mencari berkat di luar sana. Namun ternyata di dalam Kristus itu telah tersedia. Hanya terkadang kamu enggan untuk percaya kepada Tuhan dalam kehidupan. Karena beratnya pertarungan hidup membuat konsep dari kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan bergeser. Ingat dalam perumpamaan penabur benih, bukan benihnya yang salah, tapi tempat di mana ia ditabur. Tuhan ciptakan kamu bukan tanpa perencanaan atau kesia-siaan. Mungkin kamu dan saya bergeser fokusnya, fokus pada yang di luar sana, di mana terlihat begitu gilau gemilang dibanding apa yang ada di dalam. Padahal kamu belum pernah periksa sampai ke dalam diri dan membongkarnya. Banyak di luar sana cenderung tidak menemukan apapun dalam kehidupannya sampai ia dipanggil. Saya berharap kamu sudah tahu bagaimana menemukan berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kamu. Semakin intim kamu di dalam Tuhan, maka harta-harta dan berkat-berkat itu akan keluar satu persatu. Ilustrasi benih, di mana benih yang jelek mungkin tidak menarik perhatian.
Tapi bagaimana jika benih itu ditaruh di tempat yang tepat dan bertumbuh, menghasilkan sebuah pohon, buah, dan buah yang lain menghasilkan pohon, dan buah yang lain menghasilkan benih, dan benih menghasilkan pohon, dan buah, dan seterusnya, sehingga bisa menjadi sebuah lahan perkebunan yang lebat. Begitupun dalam kehidupan kamu, Tuhan menaruh berkat di dalam kamu, baik itu potensi, ide, dan sebagainya, untuk kamu pergunakan sebagai kekuatan maupun kekuasaan untuk melayani, bukan memerintah. Begitupun pelayanan kamu di gereja maupun dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Fokuslah apa yang ada di dalam dirimu, jangan teralih dengan apa yang ada di luar. Banggalah akan predikatmu di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan melihat kamu. Cara Tuhan melihat berbeda dengan dunia melihat. Kamu boleh lelah menghadapi setiap kehidupan, tapi kamu tidak boleh lelah tinggal di dalam Kristus Yesus, karena hanya di dalam Tuhan diberikan segalanya kepada kamu. Jadikan hidupmu sebagai pengantar pesan Tuhan. Jadikan hidupmu dan tindakanmu menceritakan semua kebaikan Tuhan, agar hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.